Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ana, good morning. How are you today? I hope you are now in good condition. Ya, hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program dalam pelajaran atau mata pelajaran bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan membahas materi kita yaitu simple present future tense. Namun sebelum itu marilah kita membacakan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku semua, coba kita perhatikan apa sih yang sebenarnya simple present future tense. Simple present future tense ialah kalimat yang menerangkan pekerjaan yang akan datang. Jadi kalau kita mau berbicara tentang sesuatu yang akan kita kerjakan, maka kita memakai kalimat yaitu tensesnya simple present future tense. Bagaimana saja rumusnya? Coba kita lihat. Di sini ada rumusnya, ada positif. Artinya rumus positif itu adalah kalimat yang tidak ada notnya. Kemudian kalimat negatif, berarti kalimat yang ada notnya. Kemudian interrogatif. Apa interrogatif itu? Adalah kalimat bertanya. Bagaimana kelengkapannya? Di sini ada kalimat, ada subject plus will plus V1 plus object complement. Kemudian juga ada subject, ada plus will plus not plus V1 plus object. Plus will, subject, V1 dan object. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud rumus-rumus tadi. Nah, coba kita lihat rumusnya. Nah, subjek apa sih subjek? Subjek itu berisi pokok kalimat. Artinya kalau kalimat tidak ada modalnya kan tidak jadi. Pokok kalimat. Pokok kalimat itu atau yang memulai kalimat itu bisa nama orang, nama binatang, nama benda. Nama orang bisa bisa Mr. Taufik, bisa Mr. Yakub, binatang bisa monkey, elephant, benda bisa the door, the table dan sebagainya. Kemudian apa yang berikutnya itu subjek. Subjek itu ya di atas sudah. Kemudian di sini ada subjek pronoun. Subjek pronoun pokok kalimat yang menggantikan. Di sini ada the I, you, they, we, he, she, it. Ini kamu sudah pelajari di kelas 7, juga kelas 8 juga. Ayu, Dewi, he, she, it. Itu adalah subjek tuh. Bisa juga itu dimulai dengan kata-kata I, kata-kata you, salah satu. Jangan dua atau tiga, salah satu saja. Kemudian will. Will apa artinya will? Will artinya akan. Kemudian ada not. Not itu ya tidak. Jadi will not tidak akan. V1 apa ya V1 itu? V1 adalah verb 1. Verb 1 kata kerja bentuk 1. Sedangkan objek komplement adalah pelengkap keterangan. Artinya kalimat kudu ada pelengkapnya. Kalau nggak lengkap bisa kalimat tapi kurang lengkap. Nah, demikian anak-anak. Kemudian coba kita lihat lagi kepada berikutnya apa yang harus disiapkan. Yaitu kata keterangannya anak-anak semua. Kata keterangannya itu ada tonight. Ya, bisa berarti malam ini atau nanti malam. Tonight. Nanti malam, malam ini. Berarti belum terlaksana akan. Kemudian juga tomorrow, besok. The day after tomorrow, lusa. Lusa itu ya 2 kali besok, ya. Next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Coba ikuti. Tonight, tomorrow, day after tomorrow, next week, next month, next year. Jadi next atau next time. Waktu nanti, lain waktu, tidak ada kita mengatakannya ataupun kita tidak mengatakan bulannya. Ya, ini kata keterangannya di akhir kalimat. Tonight, tomorrow, the day after tomorrow, next week, next month, next year. Ini kata keterangannya pada kalimatnya. Kemudian lagi anak semua, nah kata kerja anak, tadi kita mengatakan kata kerja bentuk ke-1. Jadi kalimat bentuk ke-1, bentuk kedua, bentuk ketiga. Jadi anak-anak kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada bentuk 1, bentuk kedua, bentuk ketiga. Nah bentuk ke-1-nya, contoh ya, kata kerja open. Itu bentuk 1. Bagaimana bentuk keduanya? Opened, tambahin ed. Bentuk kerjanya bagaimana? Opened. Nah kemudian yang kedua stay. Stayed.
stayed. Yang ketiga, cleaned. Yang keempat, closed. Yang keempat, brushed. Yang keenam, decided. Yang ketujuh, worked. Yang kedelapan, played. Ini kata kerjanya. Jadi di dalam kalimat future tense ini kita memakai kata kerjanya yang bentuk satu, yaitu apa? Open, clean, stay, close, brush, to, ya. Lihat pada apa? Pada verb satunya ini, ya. Nah, demikian anak semua. Jadi kita memakai kata kerja bentuk pertama. Nah, bagaimana sekarang kita akan membahas dalam kalimat yang tadi rumus tadi. Coba kita lihat rumus positifnya yang tadi kita lihat yang di kalimat apa namanya rumusnya yang pertama. Coba lihat yang pertama itu subject, ya. Subject, ada will, ada V1 verb 1, ada object complement, ya kan. Kemudian ada subject, will, not, verb dan sebagainya. Sekarang kita akan membuat rumus yang tadi menjadi kalimat. Kita pakai salah satu kata kerja yang ada di contoh tadi. Di sini ada subjeknya kita pakai I, will-nya tetap will. Tentunya kita pakai kata open. Lihat kata-kata open di sini adalah bentuk pertama. Lihat ya, open pertama kan. Nah, kemudian kembali lagi kita open. Jadi kemudian objek komplementnya, pelengkapnya apa? Jadi kalau kita mengatakan I will open the door tonight. Jadi saya akan membuka pintu nanti malam atau malam ini. Maka kalimat ini lengkap sudah. Ada subjek, ada will, ada verb, ada object complement ya, tonight itu. Maka kata kerja positifnya I will open the door tonight. Ya, dari rumus tadi itu subjeknya will-nya tetap will, V1-nya open, objek komplementnya the door tonight. Kita mengatakan membuka pintu sebagai pelengkap, tonight keterangan. Jadi I will open the door tonight. Nah, bagaimana berikutnya adalah kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya terdiri dari subjek, rumusnya subjek, will, plus not, plus V1, plus objek komplement. Subjeknya tadi di atas kita sudah melihat bahwa subjek adalah I. Kita pakai I lagi. I, kemudian will, kemudian not. Ya, di atas tidak ada not yang subjeknya yang positif. Kita tambahin not sesuai dengan rumusnya, ada notnya. Kemudian V1-nya. V1-nya apa? Open. Masukin open. Jadi I will not open. Nah, objek komplement apa? The door tonight. Jadi kita masukkan menjadi I will not open the door tonight. Ya. Jadi diikutkan saja sesuai dengan rumus-rumusnya. Kemudian bentuk interrogatif, yaitu bentuk bertanya. Bentuk bertanya, bagaimana rumusnya? Rumusnya dimulai dengan kata will, kemudian subjek, kemudian V1, kemudian objek complement. Di atas kita tahu bahwa subjeknya will-nya ada di atas, kita mulai dengan will, subjek kita pakai apa tadi? I, kita pakai I, V1-nya apa? Open, kita masuk open, objek komplementnya the door tonight, langsung kita menjadi will I open the door tonight. Ya, jadi nggak susah ya, nggak susah kalau kita mengikuti rumus. Makanya ketika nanti akan ada latihan, kita lihat aja kata kerjanya. Kata kerjanya bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Di sini kita sudah kasih contoh kata kerja bentuk 1, bentuk kedua, bentuk ketiga. Jadi di dalam simple present future ini kita memakai bentuk pertama. Rumusnya gampang, tinggal lihat mengikuti rumus saja. Subjeknya kita bebas, ya. Kita kata kerjanya juga bebas. Nah, sekarang di contoh ini subjeknya adalah I. Verbnya adalah open dan sebagainya, ya. Nah, oleh karena itu, anak semua, coba kita ganti. Kita ganti sekarang subjeknya misalnya, itu kan I, kita ganti. Misalnya Anissa. Subjeknya kita ganti Anissa. Jadi, Anissa will open the door. Yang negatifnya, Anissa will not open the door.
Will Anissa open the door? Gitu ya. Kita ganti saja nama-namanya. Baiklah anak-anakku semua, kamu tinggal mengulang saja bagaimana perubahan dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif di dalam simple present future itu. Kamu tinggal mengulang aja video ini, ulang lagi dan ulang lagi. Saya rasa cukup demikian materi pada kesempatan ini. Kemudian apa yang kamu harus lakukan setelah ini adalah tugas kamu adalah ya mencatat ya semua materi ini, di di buku latihan kamu, di buku catatan kamu. Kamu catat semuanya. Setelah kamu catat, ya udah catat nih semua, kamu langsung isi, yaitu di Google Form, ya pernyataan kamu bahwa kamu telah melakukan tugas, yaitu mencatat materi pada hari ini, yaitu simple present future tense. Mudah-mudahan pertemuan lewat jalur udara ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan segera bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.